Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa beribadah bersama-sama dengan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan masih tentang membangun manusia roh, yaitu membangun karakter kerajaan surga. Bertolak belakang dalam meniti karier umumnya dari bawah naik ke atas, keberhasilan dalam kehidupan rohani justru kebalikannya, yaitu dari atas menuju ke bawah. Maksudnya adalah setelah manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, salah satu sifat dosa adalah tidak peduli akan Tuhan. Tinggi hati, egois menguasai hidup manusia. Sifat tinggi hati dan egois ini yang perlu ditransformasi dengan sifat baru, yaitu rendah hati, tidak egois. Jadi kerendahan hati merupakan jalan raya menuju keberhasilan dan membawa kehidupan dalam kemuliaan yang Allah janjikan. Karena itulah betapa pentingnya membangun karakter kerajaan surga. Teladan karakter seperti Kristus memiliki hati hamba. Contoh keberhasilan meniti karier dari bawah ke atas, yaitu Abraham Lincoln. Dia adalah salah seorang presiden Amerika yang dikagumi dunia karena keberaniannya menghapus perbudakan manusia. Ia dipandang sebagai presiden yang paling banyak memberikan inspirasi dalam sejarah Amerika. Presiden Lincoln meniti karirnya dari bawah. Ia memulai hidupnya sebagai seorang yang terbelakang dan pemalu, bersahabat dengan segala kesengsaraan. Usia 7 tahun, ia sudah bekerja untuk menunjang keluarganya. Ketika berusia 9 tahun, ia kehilangan ibunya. Usia 20 tahun, bekerja sebagai pelayan toko. Keinginannya untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum ditolak karena pendidikan tidak cukup. Pada usia 23 tahun, dia terjerat hutang karena mitra usahanya meninggal dan mewariskan hutang yang besar. Di usia 28 tahun, menjalin cinta dengan seorang wanita tetapi ditolak ketika melamarnya. Akhirnya ia menikah juga pada usia 41 tahun. Ia mengalami penderitaan karena pernikahannya tidak bahagia. Usia 45 tahun mencalonkan diri untuk jadi anggota Senat tetapi kalah. Usia 47 tahun kalah dalam nominasi untuk jabatan wakil presiden. Usia 49 tahun gagal lagi dalam perjuangan untuk menjadi anggota Senat. Baru di usia 52 tahun, ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ke-16. Contoh yang kedua adalah Soichiro Honda. Dilahirkan pada tanggal 17 November 1906 sebagai anak sulung dari 9 bersaudara. Hanya 4 orang di antara saudaranya yang berhasil mencapai umur dewasa. 5 orang yang lain meninggal di masa anak akibat sanitasi yang buruk dan tidak tersedianya pengobatan karena berasal dari keluarga yang miskin. Ia bercerita, "Saya ingusan terus dan karena seringnya menyeka hidung dengan lengan kimono, sehingga lengan baju kimononya menjadi kaku." Soichiro Honda di sekolah prestasinya buruk dan nilai ulangannya jelek karena ia tidak suka membaca dan mengalami kesulitan dalam mengarang dan ia sering membolos. Tapi sejak kecil ia sudah membantu ayahnya di bengkel besi. Setelah ia menamatkan SMP, ia melamar bekerja di sebuah bengkel. Ternyata ia tidak bekerja sebagai montir seperti yang diinginkannya, melainkan hanya menjadi pengasuh anak, di mana hanya bergaji 5 yen sebulan. Suatu hari karena bengkel sibuk, maka ia dipanggil untuk memperbaiki mobil. Dan di usia 18 tahun pertama kali untuk memperbaiki mobil pemadam kebakaran di suatu tempat yang berjarak 760 km dari tempat kerjanya. Dari sanalah ia belajar banyak dan mulai meniti karier dan terus naik tinggi. Hingga hari ini hampir semua orang mengenal produk Honda, mulai dari negara manapun kita bisa memulainya dengan huruf apapun.
Dan banyak orang sukses lainnya di dunia ini yang membangun kariernya dengan cara meniti karier dari bawah sampai puncak prestasinya. Sekarang kita belajar perjalanan meniti karier dari atas menuju ke bawah melalui perjalanan hidup Tuhan Yesus meniti perjalanan hidupnya sampai kepada kemuliaan, dimulai sebagai Allah dari atas kemudian menjadi manusia menuju ke bawah. Filipi 2 ayat 4-9, Yohanes 13 ayat 3-5. Rasul Paulus menuliskan kerendahan hati Tuhan Yesus turun menjadi manusia. Dalam keberadaannya sebagai manusia, ia turun lebih rendah lagi dengan mati di kayu salib. Tetapi akhirnya ia ditinggikan sampai setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut menyembah Dia. Filipi 2 ayat 9-11. Dari perjalanan kehidupan Tuhan Yesus ini kita melihat Ia yang adalah Allah memulai perjalanan hidupnya, dilahirkan di kandang hewan dan mencapai puncak prestasi di bumi ini bukanlah tahta emas tetapi di atas salib. Yohanes memperlihatkan kerendahan hati Tuhan Yesus melalui peristiwa mencuci kaki murid-muridnya. Sebelum Yohanes menulis Tuhan Yesus mencuci kaki muridnya, di pasal 13 ini, Yohanes menuliskan lebih dahulu keberadaan Tuhan Yesus yang setara dengan Allah Bapa. Yohanes 10 ayat 29-30. Walau begitu mulia keberadaan Tuhan Yesus, Ia mau mengosongkan dirinya, tidak menonjolkan keberadaannya dengan rela mencuci kaki murid-muridnya. Berbicara mengenai mencuci kaki, dalam tradisi Yahudi, tamu sebelum masuk rumah kakinya dicuci lebih dahulu. Tetapi yang melaksanakan tugas tersebut adalah para budak, bukan bangsa Yahudi, karena pekerjaan itu dipandang sangat rendah. Jadi kita tahu betapa Tuhan Yesus sangat merendahkan dirinya dengan mencuci kaki murid-muridnya. Kita melihat kerendahan hati Tuhan Yesus dari sisi lain sebelum peristiwa mencuci kaki di awal pelayanannya. Yohanes Pembaptis mengatakan untuk membuka tali kasutnya, dia merasa tidak layak. Jadi kita bisa melihat Tuhan Yesus yang begitu mulia mau mencuci kaki murid-muridnya. Disinilah kita diajar bagaimana Tuhan Yesus merendahkan dirinya sedemikian rupa. Di dalam ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya menyebutnya guru dan Tuhan. Tetapi kemudian sebutan atau gelar itu urutannya dibalik menjadi Tuhan dan Guru. Alasan pembalikan itu adalah untuk memberi penekanan bahwa yang mencuci kaki mereka bukan sekedar guru, tetapi Tuhan sendiri. Bertolak belakang dalam meniti karir umumnya dari bawah naik ke atas, keberhasilan dalam kehidupan rohani justru dari atas menuju ke bawah. Kita berterima kasih karena Tuhan menjadi teladan bagi kita di dalam menjalani kehidupan dengan kerendahan hati. Kita perlu meminta tolong supaya Tuhan memberikan kemampuan untuk kita hidup di dalam kerendahan hati agar kita berkenan, sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya. Mari kita datang sujud di altar-Nya dan menaikkan pujian, Kau telah memilihku. Dan kita jadikan mendoakan banyak hal menjadi gaya hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.